Sebelum kita mulai sesi pemaparan ini kan kita harus kenal dulu ya teman-teman, siapa sih pemateri kita pada hari ini secara lengkapnya, oke? Tadi kan kita hanya tahu namanya ya. Oke, mungkin saya izin untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Mungkin untuk panitia yang bertugas boleh untuk ditampilkan. Oke, kita sembari menunggu, saya mau lihat dulu deh. Tadi kan yang nanya KKMC ya. Kalau sekarang saya mau nanya, seberapa antusias teman-teman buat sesi pemaparan pada hari ini? Karena kalau kita lihat dari materi dan topiknya kan Ntar lagi. terkait AI ya teman-teman. Lagi Saya dikenalin. rasa itu Lagi hal yang dikenalin. udah nggak asing banget buat kita, khususnya mahasiswa. Atau mungkin di sini ada dari khalayak umum. Saya rasa penggunaan AI itu udah bukan hal yang jarang gitu, karena hampir semuanya bisa kita cari di AI. Jadi saya mau lihat dulu antusiasme teman-teman dari 1 sampai 10, seberapa antusias nih teman-teman. Boleh diketik di kolom chat. Wih, 1.110, 11/100. Oke, hah, 11/100. Wih, ada yang berapa miliar ini? Banyak banget antusias. Saya rasa kalau saya nggak bisa ngimbangi antusiasme teman-teman, saya merasa bersalah di sini. Jadi eh, kita bisa langsung aja teman-teman buat apa namanya sesi perkenalan pada hari ini. Kepada kakak panitia yang bertugas, bagaimana? Apakah sudah bisa ditampilkan untuk CV pemateri kita pada hari ini? Oke, di sini ada. Oh, oke, sudah ada. Baik. Eh, Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, teman-teman. Beliau merupakan salah satu tokoh penting nih dalam perkembangan teknologi dan internet di Indonesia. Dari latar belakang pendidikan, beliau menempuh studi di Institut Teknologi Bandung pada bidang teknik elektro dan melanjutkan pendidikan di MC Master University dengan fokus pada teknologi semiconductor laser. Nah, Bapak Ono juga dalam perjalanan karirnya, beliau memiliki pengalaman yang sangat luas. Di antaranya pernah menjabat atau mungkin sedang menjabat sebagai rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta aktif sebagai akademisi dan pengajar di berbagai institusi, termasuk program Pascasarjana. Tidak hanya itu, kontribusi beliau juga diakui melalui berbagai penghargaan bergengsi, seperti JDCN Plus Jakarta Award dalam kategori Innovation and Technology, Postal Service Award dari Internet Society, serta Mastel Award untuk Community Development. Beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah, teman-teman, khususnya di bidang teknologi jaringan dan sistem komunikasi, yang semakin memperkuat peran beliau sebagai pionir dalam pengembangan internet dan teknologi terbuka di Indonesia. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Yasep ya teman-teman, beliau merupakan legenda nih di bidang teknologi khususnya IT di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan banyak wawasan nih teman-teman, wawasan, inspirasi dan pengalaman berharga dari beliau yang saya rasa kayaknya bukan daging lagi tapi udah diolah jadi daging rendang. Jadi saya rasa luar biasa sekali deh untuk materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu tanpa panjang lebar, mari kita sambut dan persilakan kepada Bapak Ono Widodo Purbo. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, muka saya udah keluar. Biasanya ada suaranya eng eng apa gitu leh. Nih langsung ngomong atau Halo gimana? Bapak, Langsung gitu. sebentar. Oh bentar, oke. Tunggu dulu. Oke, mungkin oke sudah muncul Bapak. Halo Bapak Ono. Nah, baik, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Sebelumnya biar nanti agak mempermudah, Hmm, sebelumnya Pak Ono panggilannya bagaimana Bapak? Pak Ono atau Pak Purbo? kalau dipanggil sama cucu saya dipanggilnya Eyang. Eyang. Kalau di sini kita manggilnya bagaimana Bapak? Gak apa-apa. Pak Ono juga gak apa-apa. Pak Ono baik. Kalau manggil saya Sebenarnya Eyang, ntar lu jadi cucu gue. Berapa ya, perusahaan? iya.
Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Ono pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, cuman waktunya sempit ya, Ah, cuman 20 menit, 25 menit saya lihat tuh. Seru nih kayaknya. Alhamdulillah. Eh, Kalau tidak salah untuk sesi pemaparan tuh di 40 menit ya kalau nggak Oh, salah. 40 menit. Ya udah rada lebih lumayan dikit lah. Dan sesi tanya, iya. Karena saya rasa kalau cuma 20 menit kayaknya banyak banget ilmu-ilmu yang nantinya tidak terkesampaian ya Bapak ya. Iya. Pusing saya ngelihat ini rundownnya 20 menit. Alah, stres gue. Oke. Sebenarnya bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah siap untuk Siap. menyampaikan materinya pada hari ini? Ya, Oke. tolong dibuka aja buat share screen-nya ya. Ntar. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kesediaannya. Jadi seperti itu teman-teman, setelah sesi pemaparan materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman sekiranya boleh untuk memperhatikan materinya dan mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa untuk nantinya ditanyakan ke sumbernya langsung yaitu Bapak Ono. Kalau mau gampang, Oke, Mas Nara, kalau mau gampang gini aja. Yang pengen nanya silakan tulis di chat aja pertanyaannya. Saya sambil monitoring chat soalnya. Jadi bisa langsung baik. nanya Oke. aja biar gampang, biar cepet lah hidupnya. Oke, baik. Seperti itu teman-teman. Jadi daripada pertanyaannya nanti ngendep kelamaan di pikiran, nanti Iya, pas di sesi tanya jawab nggak nanya, boleh langsung ditanyakan di sesi kolom chat karena Pak iya, Ono nanti akan monitoring di kolom chatnya iya. seperti itu. Sip. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesediaannya. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Mas Nara. Saya share screen ya. Weh, masih disable. Belum bisa. Belum boleh share screen. Host disable. Oke, boleh saya dibuka share screen-nya? Oke, siap. Bentar. Oke, share. Mudah-mudahan kelihatan. Bentar, saya tutup dulu bentar ya. Oke, ini minta maaf ini lagi nulis buku. You are Sudah mute terlihat. now. Unmute. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, saya masuk ke ini dulu lah. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman di KPM ya istilahnya, bukan BEM. Nggak tahu bedanya apa sih. Terus juga teman-teman dosen, pimpinan di UNJ, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Ini adalah materi summary-nya materi saya. Semua materi bisa diambil di sini, s.id/free OWP ebooks. Kemudian kuliah ini kuliahnya free ya, bisa diakses juga. Ada di Open Course ITTS ACD, ini free, gratis, bisa diakses. Atau LMS Ono Center atau e-learning yang dioperasikan oleh teman-teman di Pemkot Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini free semuanya, ada ratusan kuliah, bukan kuliah aja ya, mata pelajaran dari SD sampai SMA, kelas 1 sampai kelas 12 free semuanya bisa diakses. Di sini yang terutama untuk materi hari ini kita akan fokus ke s.id/free-owp-ebooks. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau udah selesai misalnya masih ganjel, pengen nanya sesuatu, silahkan dihubungin pakai email ono@indo.net.id atau ono@ittshcd atau Twitter Ono Purbo, atau juga ada IG-nya Ono Center, ada YouTube channelnya Ono Center, segala macam. Oke, ini saya akan copy paste taruh di chat biar Anda bisa ngambil. Oke, ini saya udah tulis di chat, silakan diambil. Sekarang saya akan kasih lihat materinya hari ini. Karena materi hari ini lebih ke arah inovasi dan AI, saya agak waktu nggak banyak banget. Saya akan fokus bagaimana AI bisa kita pakai buat penelitian sebetulnya. eh jadi fokusnya lebih ke AI dan penelitian kira-kira kayak gitu ya. Cuman sebelum terlalu jauh, kebetulan kami di kampus baru selesai menulis buku yang diminta oleh teman-teman di Komdigi. Ini ada folder namanya Komdigi. Ini isinya AI, buku AI dan data governance, tata kelola data. Ini ditargetkan buat pimpinan lembaga, kementerian, KLD, kementerian, lembaga sama pemerintah daerah dan sebagainya, untuk supaya mereka bisa mengadopsi AI di institusi atau lembaganya masing-masing. Eh, Mudah-mudahan Anda semua nanti bisa jadi pimpinan juga. Silahkan dibaca makhluk ini juga. Tapi ini levelnya buat pimpinan ya, bukan buat peneliti. Kita akan fokus hari ini ke arah peneliti. Jadi ini cuman buat inilah bacaan ringan lah barangkali ya.
Cuman minta maaf, sorry. Iya, AI-nya ada sekitar berapa ya? 700-800 halaman. Yang ini buku yang AI, yang data governance-nya sekitar 400 halaman. Jadi halamannya panjang banget. Kalau mau yang singkat bisa lihat di ringkasannya ini dua-duanya. Ringkasannya sekitar 20-an halaman. Oke, itu yang buat birokrat lah. Ya mudah-mudahan ini ada KPM dan sebagainya bisa dibaca juga. Misalnya untuk pimpinan UNJ segala macam itu jadi menarik buat dibaca. Terus yang terkait dengan kita peneliti, ini juga ada yang buat manajemen kalau mau dibaca-baca silakan. Tapi ini kalau dilihat bukan tapi ya maksudnya. Di dalamnya ada yang AI yang kelas beratnya ada di sini juga sih. Nah, karena ini UNJ, banyak dari jurusan pendidikan sih sebetulnya. Ini ada buku AI buat SD, SMP, SMA. Jadi ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK, dan guru. Oke, totalnya ada 23 buku di dalamnya. SD kelas 5 dan 6, jadi paling ujungnya kelas 5 dan 6, bukan dari kelas 1, kelas 5, 6, lebih ke arah coding, kemudian SMP mulai masuk coding dan AI, SMA-nya AI, tapi SMA AI tapi menggunakan Orange, jadi nggak susah. Ini kalau Orange bentuknya kayak gini kalau mau lihat ya, Orange Data Mining. Ini di dalam buku yang SMA-nya ya, asli nggak susah bener, ini nggak susah sih. Ini codingnya pakai, ini programmingnya kayak gini sih kalau mau lihat. Jadi programmingnya pakai grafik. Ini kayak gini lah. Ini agak bureng ya. Ini lagi pelan-pelan dia jadi lebih ini fokus. Jadi masukin aja Orange Data Mining, klik image, kita bisa lihat cara programmingnya. Nah ini diterangkan dalam buku yang tadi. Oke. Oke, ini buku yang kelas bukan yang SMA, yang SMA. Ini yang SMK, mana SMA? Nah, ini SMA. Itu akan pakai Orange. Sementara yang SMK itu pakai Python. Jadi lumayan berat yang SMK. Kemungkinan guru-gurunya juga nggak akan bisa, agak kesulitan buat ngajar. Tapi ini dibikin semudah mungkin, tujuannya jelas, sederhana banget, supaya bangsa ini, anak-anak muda Indonesia nantinya jadi pembuat AI, bukan pemakai AI. Oke, jadi kalau pakai aja nggak susah. Kalau yang seru adalah gimana caranya kita bisa bikin AI-nya itu sendiri. Jadi buat bikin AI. Nah, oke, sekarang masuk ke penelitian. Penelitian bisa dibaca di SW, ada yang bocor. Maaf Bapak. Mungkin oke, udah di mute lagi Ya Bapak. udah nggak apa-apa, Baik, nggak apa-apa, lanjut. nggak masalah. Oke, ini saya masuk ke lagi, saya ulang lagi s.id/free OWP ebooks. Oke, nah khusus buat yang karena ini banyaknya karena inovasi sama penelitian sama AI, kita turun ke bawah sini. Oke, ini udah mulai kacau nih. Di sini ada nih pelan-pelan ya. Menulis cepat buku dibantu AI. Silahkan dibaca. Kita biasanya kami di kampus mahasiswa bukan diwajibkan, dikasih pilihan untuk skripsi atau nulis buku. Jadi buku bisa mengganti skripsi. Selain buku kita bisa juga nulis jurnal. Konsekuensi nulis buku dan jurnal, konsekuensinya mereka harus inovasi, mereka harus kreatif, mereka harus melakukan penelitian. Gitu ya. Nah, untuk itu semua dibantu AI banget. Ini ada bukunya. Kalau menulis buku, menulis cepat untuk menulis buku. Ini buku ini rata-rata, ini anak saya juga udah nulisnya cepat banget sih sehari. Buku rata-rata 150 halaman selesai dalam waktu sehari 2 hari selesai. 150 halaman. Kalau paper jurnal kira-kira butuh waktu 1 minggu buat nyelesain. Gitu ya. Jadi buku sekitar itu 150 halaman sekitar 1-2 hari. Kalau paper jurnal 12 halaman mungkin kurang, butuh waktu semingguan karena effortnya lebih tinggi kalau paper jurnal daripada buku. Oke, ini tolong keywordnya buku sama jurnal. Jadi Ctrl F kalau masuk ke ini, di Ctrl F kemudian di search gitu ya. Bentar, saya coba klik di sini Ctrl F search misalnya jurnal. Nih. Ini ada menulis jurnal dibantu AI. Terus juga nanti ada jurnal tuh ada 1 atau 2 buku tentang nulis paper jurnal. Nulis bukunya ada 2 buku kalau nggak salah buat nulis bukunya sendiri. Oke, jadi silahkan dibaca. Cuman hari ini saya tidak akan ngasih, kalau mau ngelihat saya kasih lihat daftar isi aja ya. Tapi saya tidak akan membacakan buku itu karena
waktunya sempit banget. Jadi saya kasih icip-icip lah bentuknya kayak gimana. Ini nulis jurnal dibantu AI. Inti sederhananya kita harus punya data, terus nanti ini semua harus dibikin supaya tidak halu, gitu ya. Itu semua akan dibantu AI banget sih buat proses ini semua. Ini bisa dibaca, ini kalau nggak salah sekitar 120 halaman. Ini bagaimana merancang eksperimen, observasi, ngumpulin data segala macam sampai dapetin novelty dan terus sampai jadi paper jurnalnya. 120 halaman, silahkan dibaca. Oke. Kalau dipraktekkan butuh waktu. Kalau belum pernah emang agak lumayan. Kalau udah sering ya 3 hari seminggu satu paper jurnal selesai gitu ya. Dan ini udah levelnya Q1 gitu. Kacau udah pokoknya cepat banget. Nah sekarang saya langsung praktekin aja ya supaya gampang. Ini contoh nih yang lagi saya tulis nih buku. Ini bukunya baru ditulis. Saya mulainya tadi pagi. Mulainya tadi pagi, saya kasih lihat aja. Ini bukunya tadi pagi banget ya. Ini bukunya 437 halaman. Dimulai tadi pagi, sekitar jam 3-an saya mulai. Tadi sambil nunggu Anda bikin apa segala macam, udah 400 sekian halaman, ini lagi di layout supaya bagus aja. Oke, tapi udah relatif selesai sih ini bukunya. Saya masih ke atas dulu buat ngasih lihat daftar isi ya. Oke, daftar isinya sama judul lah, biar kebayang. Ini bukunya kebetulan ditargetkan buat SMK, buku pegangan teknik jaringan menggunakan mikrotik. Ini buat SMK sih targetnya. Karena kita lagi sedang berusaha untuk merubah kurikulum SMK TKJ yang ada di Indonesia. Oke. Ini bukunya, ini daftar isinya bisa kita lihat nih, dia daftar isinya sekitar 400-an halaman, dibikin dalam waktu beberapa jam aja selesai sih. Tapi ini nggak segampang itu ya, harus kasih tahu dulu ya. Ini nggak segampang itu supaya bisa selesai kayak gitu. Saya harus ngupload banyak referensi. Jadi referensinya harus diupload, dia kalau nggak dia halusinasi soalnya. Jadi referensi diupload supaya dia tidak halusinasi, gitu ya. Oke. Cepat jadinya. Jadi cepat banget. Kemarin kita kampus mengadakan training buat guru-guru di Kabupaten Bogor, nulis buku 2 jam, ada 5 orang yang bukunya selesai dalam waktu 2 jam. Selesai. Bukunya bagus lagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke paper journal. Karena ini targetnya penelitian. Khusus buat paper journal, sebetulnya ada tambahan satu lagi selain paper journal. Untuk kampus sebetulnya kata kuncinya adalah OBE sebenarnya. OBE. Outcome based education gitu ya. Kalau di kampus ya. Ini udah satu, mana dia? Nggak kelihatan. Ada satu tapi di mana larinya tuh makhluk? Ada sih. Nyelip di mana lah. Jadi ada buku tentang OBE. Jadi jujur di kampus kami memang melakukan OBE tadi, outcome based education. Jadi targetnya anak-anak itu supaya bisa apa ya, lebih matching sama industri lah kira-kira kayak gitu. Akibatnya seru banget. Ada anak yang diambil sama Taiwan lah, ada yang diambil, ini kita sebelum lulus rata-rata udah kerja semua sih, karena kita targetnya kayak gitu. Tapi karena ini hari ini lebih ke arah penelitian, saya akan fokus ke arah penelitian dulu. Oke, sekarang saya masuk ke penelitiannya ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Oke, buat nulis buku atau apa juga boleh. Nah sekarang saya akan pelan-pelan masuk ke arah penelitiannya. Oke. Teknik yang paling gampang penelitian tuh kira-kira gini. Biasanya ini kalau saya perhatiin mahasiswa saya segala macam, mereka kesalahan fatalnya adalah ini baik skripsi maupun paper jurnal ya. Kalau buku lain cerita. Kalau skripsi sama paper jurnal biasanya diharapkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang relatif agak baru lah untuk S1. Kalau S2, S3 jelas baru banget. Jadi kebaruan, novelty itu jadi sesuatu yang dicari banget untuk S2, S3. Untuk S1 mungkin lebih ngarah ke situ tapi nggak separah S2, S3 lah kira-kira gitu. Nah sekarang kebanyakan mahasiswa saya itu kebanyakan nulis skripsinya adalah dokumentasi apa yang dia kerjakan. Nah itu fatal banget karena dokumentasi tidak
mencerminkan sesuatu yang baru. Jadi dia ngerjain kerjaan sehari-hari, udah gitu, Pak, ini saya bikin buku tentang cara instalasi web server misalnya. Lah, itu mah nggak bisa jadi skripsi, gitu ya. Jadi kita perlu sesuatu yang lebih daripada melakukan sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana kita tahu ada sesuatu yang baru atau kebutuhan yang baru, gitu ya, di lingkungan kita. Misal, jadi teknik yang dipakai paling gampang kalau yang pakai AI yang free, kalau yang free ya, ini saya jujur dulu, saya buka rahasia dulu. Ini ada ChatGPT, ini saya bayar $20 sebulannya, $20 saya bayar. Kalau yang Grok ini free. Cuman saya harus kasih tahu juga, ini saya akan masuk ke AI buatan sendiri. Ini sebelah saya lagi jalan AI buatan sendiri. Kita di kampus juga kita bikin AI buatan sendiri. Ini tampilannya mirip dengan Grok, mirip dengan Gemini, mirip dengan ChatGPT, tapi ini buatan sendiri. Konsekuensinya di sini modelnya macam-macam. Suka-suka kita juga sih. Oke, jadi modelnya agak beda sama yang biasa. Cuman ini saya arahnya lebih ke arah coding buat programming dan sebagainya. Oke, kayak ini ada QN 2.5 coder, ini buat coding sih, buat bikin program dan sebagainya. Oke, ada Star Coder, ini buat bikin program. Star Coder 2, 7B, ini buat bikin program. Jadi arahnya lebih ke arah bikin program kalau yang ini. Kalau yang nulis biasa, saya pakainya lebih ke ChatGPT. Tapi kalau nyari informasi, saya pakainya Grok. Jadi nanti masing-masing silakan eksplorasi. AI banyak banget, tinggal dieksplorasi. Mana yang cocok untuk kebutuhan apa gitu ya. Kalau ini kita bikin, di kampus juga kita ada AI sendiri, memang kita bikin, memang buat kebutuhan kita beneran gitu ya. Ini mesinnya tidak besar, kita pakai komputer gamer sih sebetulnya. Curang banget ya, kita pakai komputer game, buat game. Karena kita nggak punya uang terlalu banyak, kayak kalau nanya ke IT Dell di Danau Toba misalnya. Mereka bilang, kita punya AI pakai A100 GPU-nya. Wah, itu harganya miliar. Ini kita makainya RTX 3060, RTX 4060 yang harganya cuma 2 juta, 3 juta. Jadi oke banget lah AI kayak gituan. Makanya kita pakainya modelnya yang cuma 7B. Tapi saya nggak akan masuk ke arah detail teknisnya. Tapi intinya kita bisa bikin sendiri dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang bikin sendiri tadi. Nah, sekarang langkah pertama waktu penelitian. Pertama kita jangan mendokumentasikan apa yang sudah ada sih sebetulnya untuk skripsi dan sebagainya. Targetnya adalah kita bikin sesuatu, cari novelty, sesuatu yang baru. Nah, sekarang biasanya karena saya orang teknik, kami di kampus kebanyakan juga orang teknik, yang kita cari adalah masalah. Ada masalah enggak sih di dunia, di sekeliling kita? Tugas kita sebagai orang teknik adalah cari solusi buat masalah tadi. Jadi saya biasanya pakai Grok untuk cari masalah tadi gitu ya. Misal kita pengen membantu UMKM di Indonesia supaya penghasilannya lebih tinggi lagi. Oke. Grok punya kemampuan untuk crawling, untuk jalan ke website-website, cari informasi di sosial media, di koran-koran online dan sebagainya. Kita bisa tanya kayak gini, masalah paling besar, salah ngetik, paling besar atau strategis untuk UMKM di Indonesia. Ini contoh aja ya masalah ya. Jadi kita bisa nanya dan dia kalau perhatiin dia nyari beneran nih, search web. Dan dia akan nyari ke banyak web loh. Dia nggak kelihatan tadi. Biasanya nyari sekitar 40-50 website. Nih, akses pasar, daya beli lemah. Masalah paling fatalnya di sini. Oke. Terus akses modal, pembiayaan, arus kas. Nah, ini ada masalah lagi yang lain yang nempel di akses modal tadi sebenarnya. Digitalisasi, literasi digital rendah, terus struktur lainnya, legalitas, regulasi, SDM, dan sebagainya. Prioritas strategisnya adalah pasar, digitalisasi, dan integrasi ke supply chain, rantai pasok, gitu ya. Nah, ini langsung kelihatan masalah besarnya, gitu ya. Oke, ini saya kasih cerita dikit. Jadi sekitar tahun lalu lah, pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, seingat saya. Jadi teman-teman UMKM di Sumedang undang tentang AI buat UMKM. Yang bicara keynote-nya adalah staf khusus presiden.
staf sus presiden ini ngomong AI adalah apa-apa segala macam. Oke, normal biasa. Kemudian saya ngomong kita bisa bikin sendiri pakai kayak gini nih. Nih yang bikin sendiri tadi. Dan ini bisa ditanya ya. Cuman ini knowledge ini perhatiin 270M parameternya berarti dia bodoh. Sekedar info aja. Kalau bangsa ChatGPT, Grok dan teman-temannya itu parameternya ribuan B. Ini M, million, kalau mereka ribuan B. Ya, jadi billion, tapi gede banget. Makanya mereka pinter. Kalau ini bodoh. Makanya kalau saya tanya gini ya, siapa presiden Indonesia? Nah, ini jawabnya pasti salah di sini. Kalau saya pakai 270M. Nah, saya demoin seperti ini kan masih Jokowi kan. Karena modelnya masih tahun 2000, cut off-nya 2024. Jadi waktu itu presidennya masih Jokowi. Nah, tapi poinnya adalah saya demoin ini di UMKM, kemudian mereka ngomong ke saya, "Pak Ono, kita punya masalah. Kenapa? Kita nggak bisa naikin lagi pendapatan kita. Kita mentok di 1 miliar per bulan." 1 miliar mentok ya buset deh. Pengen naik lagi dia bilang. Cuman masalah, karena selama ini supaya bisa naik, mereka harus berinteraksi dengan pelanggan. Selama ini berinteraksi lewat manusia. Jadi ada manusia di belakang HP buat jawabin pertanyaan pelanggan. Tentang produknya lah, tentang inilah, tentang itu, segala macam, manusia yang jawabin. Nah ini overload dia. Makhluk orang-orang ini overload. Mereka minta dibantu AI. Akhirnya dari situ kita bikin. Jadi ini tadi. Mana tadi? Ini ya. It's lah, kok hilang? Saya taruh di mana tadi? Oh ini dia, ini ya. Akses pasar di lemah. Itu karena interaksinya parah banget dia. Jadi mereka hanya bisa menang kalau mereka komunikasinya bagus. Nah akhirnya kita bikin, ini saya bikin ini ya. Ini saya pakai teknik yang namanya AI, agentic AI. Kebetulan kita makanya N8N, relatif gampang lah. Oke, ini kategorinya agentic AI, kategorinya saya akan masuk ke WhatsApp Retrieval Augmented Generation. Ini program yang Anda lihat di layar, ini program ya. Ini udah program. Jadi WhatsApp-nya bisa dilihat di sini sih sebenarnya. 3001. Ini saya masuk ke mesin atau engine aplikasi yang buat ngomong ke WhatsApp. Ini ada WhatsApp HTTP API, saya bisa masuk dashboardnya, dia bisa komunikasi ke handphone yang ada WhatsApp-nya. Jadi yang worker ini, kalau saya sambungkan, dia akan connect buat ngirim WhatsApp, session ini buat terima WhatsApp. Di sini ada gambar kamera, dia bisa keluar QR code buat ngomong sama HP WhatsApp. Tapi saya cerita cepatnya kira-kira gini. Jadi WhatsApp akan masuk ke sini, kemudian lewat webhook ini, udah gitu masuk lewat AI agent, dia bisa nanya ke large language model, lama. Kita tidak pakai ChatGPT soalnya bayar di situ. Kita bikin sendiri yang tadi saya kasih lihat. Kemudian di Olama ini udah kita tambahin knowledge lokal ini, berupa produk atau apa segala macam, kita masukin di upload file ini, kita bisa masukin knowledge lokal, dan kemudian dia bisa beri jawaban dari knowledge yang dibutuhkan, dan dia bisa kirim jawabannya lewat HTTP request ini. Beres ya? Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kira-kira kayak gini proses-proses yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu, oke, kita punya masalah. Tapi kalau masalah doang, kita masih belum bisa melakukan penelitian atau paper journal. Jadi kita nggak bisa sampai paper journal. Oke. Supaya bisa sampai paper journal, kita harus punya data sih sebetulnya. Oke. Sekarang datanya kebetulan, ini semua serba kebetulan akhirnya. Saya kebetulan kemarin diminta, bukan tolong ya, iya tolong lah kali ya, diminta tolong untuk minterin teman-teman di Kementerian UMKM, Koperasi UMKM. Jadi waktu zamannya Jokowi namanya masih Koperasi dan UMKM. Si Kementerian Koperasi dan UMKM punya ribuan data. Jutaan, 60 juta data UMKM di seluruh Indonesia sih. Ini contoh datanya. Saya cuma dikasih 1.000 buat sampel doang, saya dikasih 1.000. Ini data bentuknya kayak gini, dan kita harus analisa data ini supaya jadi paper journal. Ini saya pelan-pelan dari sini, saya akan pelan-pelan arahin untuk jadi paper journal ya. Cara tekniknya, langkahnya seperti apa. Jadi pertama kita harus tadi pakai Grok segala macam, kita harus cek oke, masalahnya apa. Oke. Kita udah ada bayangan masalahnya, cuman dapat masalahnya apa aja. Nah, kita harus ngumpulin data benernya dengan
background masalah tadi, kita ngumpulin data. Ini kebetulan datanya udah ada 1000 UMKM di Kota Bekasi. Kalau ini nggak menarik, nomor nggak ada informasi apa-apa di situ. Provinsi sama semua nggak ada, kabupaten sama, kecamatan beda-beda dikit, kelurahan nggak ada. Yang menarik di sini ada modal, oke. Terus di sini ada tingkat pendidikan, terus di sini ada ini macam-macam sih, asli macam-macam nih. Tapi kita nggak bisa dapat kesimpulan dari sini. Terus metode pemasaran, penggunaan teknologi, terus kita bisa lihat lagi ada omset dan sebagainya. Oke. Kita dapat apa di sini? Nah, sekarang teknik. Kalau mau pakai AI, caranya gini. Tapi AI bakal mempercepat proses nulis paper jurnalnya. Penelitiannya jadi cepat banget untuk pakai AI. Yang beratnya adalah ngumpulin datanya ini tahunan. Ngumpulin data kayak gini enggak sebentar. Ini ordernya tahun ya. Dan untuk si Kementerian UMKM mereka ngalokasin dana miliar untuk sampai dapat data seperti ini. Jadi mereka setengah mati buat ngumpulin data-data. Jadi yang lamanya nanti bukan AI-nya, bukan penelitiannya, bukan paper jurnalnya, itu cepat. Yang lama ngumpulin data-data ini. Oke. Dengan kondisi kita nggak tahu novelty-nya apa. Oke, sekarang saya akan coba ngasih lihat tekniknya. Kita upload aja datanya. Harusnya jangan diupload ke ChatGPT ya. Harusnya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya pribadi segala macam, jangan pernah ngupload ke ChatGPT dan teman-temannya. Oke, saya akan masuk ke folder orange, kemudian saya akan masuk ke ini dia. UMKM sampel Kota Bekasi. Oke, ini kita upload. Oke. Ini data kita upload, sekarang kita kasih prompt yang sederhana aja ya. Novelty, karena kita penelitian, kita harus tanya novelty apa saja yang ada di file Excel ini. Oke. Yang saya tambahin ya, yang bisa dipakai untuk menulis paper jurnal Q1. Nah, mintanya Q1-nya sekalian, nggak usah Sinta 5 gitu, kagok. Q1 aja minta sekalian. Enter. Dia akan menganalisa, berpikir, dia akan baca data file Excel-nya tadi, dan dia akan cari novelty-nya apa aja. Jadi ini kunci awalnya di sini ya. Tapi kunci awal banget harus punya data dulu. Kalau nggak punya data, kita nggak akan bisa. Jangan pernah bikin data dummy. Ya kalau buat ngetes aja sih nggak apa-apa sih data dummy, tapi nggak bisa pakai buat paper journal data dummy. Oke, jadi harus bisa punya data dalam bentuk, data tidak harus bentuk tulisan aja ya. Data bisa berupa kata-kata, bisa berupa suara, bisa berupa video, apa sebenarnya bisa apa aja sih data. Gitu ya. Jadi paling enak kalau datanya berupa file Excel. Itu enak banget. File Excel juga tidak harus angka sih sebetulnya di dalamnya. Bisa aja kata-kata, misal ada kolom misalnya miskin, prasejahtera, sejahtera, atau apa segala macam. Jadi bisa kayak gitu juga sih sebenarnya. Oke. Nah, dia lagi nganalisa ini, nanti kita akan dapetin si novelty-nya. Nah, sekarang yang perlu kita sadar, ini biarin dia berproses dulu. Oke. Saya akan newspaper jurnal, yang penting tuh gini. Kita judul, oke. Abstrak. Ini urutan ininya ya. Intro atau pendahuluan. Kemudian kita punya lagi metode. Terus hasil, kesimpulan, referensi. Jadi strukturnya paper jurnal kayak gini doang kan ya. Judul, abstrak, intro, metode, hasil, kesimpulan, referensi. Perhatikan, ini urutan paper jurnalnya. Saya akan, waktu nulisnya, kebalik semua. Judul paling akhir ntar, jangan khawatir. Saya akan mulai dari hasil penelitian dulu. Ini juga kita lakukan di kampus. Di kampus saya caranya juga kayak gini juga. Kita mulainya dari, kalau skripsi, kita nggak maksa anak-anak buat nentuin judul skripsi. Judul skripsi itu paling akhir. Karena susah kalau kita ditentuin di awal, susah ntar. Jadi mendingan kita taruh paling akhir, udah gitu kita suruh anak-anak ngoprek dan sebagainya sampai dapetin hasil. Hasil itu yang nanti kita explore supaya sampai jadi judul. Gitu ya.
Jadi yang penting ngutak-ngatik, ngoprek, dapetin data, dan kita olah. Wish, masih ngitung dia. Lama banget yang ngitungnya ya. Kira bisa cepet, lama banget. Aduh. Oh ini nih. Mudah-mudahan. Nah, udah mulai keluar. Oke. Oh, dia baru explore ini datanya. Datanya lagi di explore. Ih, lama banget sih. Saya salah milih model berarti. Ini ada yang mikirnya terlalu panjang. Kalau buat demo-demo bisa mikir, ini saya lagi set mikir panjang soalnya. Supaya hasil hasil pemikiran jadi bagus. Tapi jadi lama. Aduh, lama banget. Oke, ini bisa diberubah sih pikirnya sebenarnya. Cari yang instan. Kita instan aja ya, tapi yang sebetulnya saya cari yang instan ya. Saya rubah jadi instan lah. Ini nggak bagus instan, hasil pemikirannya biasanya nggak terlalu bagus. Kalau dia, nah langsung keluar kan. Oke, kita lihat ya. Nih dia kasih summary-nya dulu, variabelnya apa aja, segala macam. Nah ini novelty-nya nih dia kasih lihat. Digitalisasi, itu yang novelty. Bisa jadi paper jurnal, novelty. Adopsi dari digitalisasi di UMKM, terus juga NIB. NIB itu kayak perizinan. Oke. Ini masalah besar, perizinan sebenarnya masalah besar karena dengan tidak adanya izin mereka tidak bisa akses ke modal dan sebagainya. Yang bisa akses ke modal kan yang punya izin. Ini bayangin dari 1000 hanya 20 yang punya izin. 980 nggak punya izin UMKM Indonesia. Ini masalah besar akibatnya urusan untuk ini ya modal dan sebagainya. Terus yang lain lagi adalah accounting, keuangan, ada gap banget. Kemudian yang lainnya lagi digital, ini financial governance, terus banyak nih, gender, laki perempuan, sebagian besar UMKM dioperasikan oleh wanita, laki-laki 2/3 wanita, 1/3 laki-laki, dan ini ada masalah di omset. Oh, sama, kira-kira hampir sama, laki dan perempuan hampir sama, tapi sebetulnya laki-laki lebih tinggi dikit lah daripada perempuan. Oke, nanti bisa di plotting juga. Oke, terus ini ada ini mah lokasi ya, mana yang lebih bagus ini bisa jadi itu juga. Terus marketing strategi, oke, hanya 12 UMKM yang mix marketingnya, oke. Mix marketing maksudnya konvensional dengan digital. Sebagian besar dari 1000, sebagian besar itu konvensional. Oke, dan omsetnya lebih tinggi yang mix tadi. Ini temuan ketujuh. Oke, jadi kalau kita lihat, dia ngasih lihat opsi A paling kuat adalah ini trilema. Oke, dijelasi lagi legalitas sama laporan keuangan yang supaya ada yang provokatif juga ada digital dan sebagainya. Ini ada buat kebijakan publik dan sebagainya. Jadi dia udah ngasih tahu, oke, novelty yang bagus buat paper jurnal ini. Yang perlu kita catat adalah kalau kita mau nembus jurnal untuk Q1, Q2 dan sebagainya, sebaiknya jangan satu novelty aja yang kita laporkan, kalau bisa ada beberapa. Minimal, kalau saya biasanya sekitar 4 minimal untuk nembus Q1, Q2 itu dari situ 4-5. Kalau 7-7-nya saya masukin, dia bisa bagus banget, bisa nembus. Cuma nanti kita punya masalah jumlah halaman. Kita biasanya dibatasin sekitar 7-8 halaman aja, jadi setengah mati kalau mau masukin 7. Tapi kita bisa dicoba sih. Oke, setelah kita tahu novelty-nya kayak gimana, ini saya jawaban instan aja ya. Ini kan nggak bisa kita masukin sebagai paper jurnal, ini cuma novelty aja. Sekarang saya akan masukin kayak gini promnya. Ini saya kasih lihat sederhana aja. Misalnya, nah ini ya. Ini saya akan ambil yang gap-nya tadi. Digital, sama legalitas, sama finance. Finance itu keuangan. Oke, ini ada gap gede. Cuma 2,4% yang pakai e-commerce, 2% punya izin, 28% punya laporan keuangan. Oke, itu bisa jadi novelty. Nah, sekarang kita ambil ini semua. Kata-kata ini kita ambil. Nih. Oke, kita ambil. Sekarang kita prom lagi. Jadi mainnya main prom banget sih ya. Buat paragraf hasil penelitian menjelaskan novelty nomor 4, buat grafik, buat tabel untuk
paper jurnal tersebut. Oke, saya paste nih tadi. Oke, dipaste aja. Dan ini kita ada 7 kan. Ini perhatiin dia udah dia monitoring, oke, saya harus bikin untuk jurnal Q1 tajam langsung. Ini perhatiin dia cepat banget karena saya minta yang instan. Dia nggak pakai otak, dia tidak pakai otak. Makanya dia instan banget. Kalau nggak dia bagus sih, cuman nyebelin. Oke. Nah, di sini udah keluar ininya ya, hasilnya. Ini adalah paragraf yang bisa jadi narasi di kolom hasil penelitian. Ini kalau kita masuk ke sini tadi, di sini masuknya di hasil. Dan ini kalau saya newspaper juga tadi ada 7 novelty kan. Tergantung beberapa novelty yang saya ambil, saya prompt satu-satu, saya masukin ke hasil semua. Gitu ya. Jadi misalnya saya pengen nge-prompt 4 novelty di prompt, masukin hasil. Oke. Di dalam paper jurnal ini hasil. Tapi ini masih bahasa Indonesia, harus diminta dirubah dalam bahasa Inggris. Ini ada grafiknya, terus ada versi yang lebih interpretatif segala macam. Jadi ini digital tuh yang pakai e-commerce dan teman-temannya. Yang ini ada masalah izin, ini masalah keuangan. Oke. Jadi bisa kita lihat visualisasinya juga, terus ada grafik apa segala macam kelihatan di sini. Tabelnya kelihatan. Nah, ini penting, tabel sama grafik itu penting karena di paper journal si reviewer akan kesulitan kalau bentuknya tulisan semua. Jadi kita harus bantu reviewer tadi dengan dalam bentuk tabel sama grafik. Kalau udah masuk, ini reviewer lebih gampang buat nerimanya. Oke. Nah, ini harus dibikin dalam bentuk buat narasi dalam bentuk paragraf untuk paper jurnal bahasa Inggris. Oke. Lampirkan gambar dan tabelnya supaya meyakinkan. Gitu. Jadi ini kan narasinya masih kacau tuh tadi. Dibikin supaya buat paper jurnal banget. Tapi harusnya tambah itu paper jurnal Q1. Selalu harus kita stressin ini paper jurnal Q1, supaya dia fokus ngerjainnya buat Q1 gitu ya. Plus figur dan tabel. Oh, ini dia. Ini dia ngasih program. Dia kasih program sedikit di sini. Nah, program itu akan kita ambil jadi metode. Gitu ya. Ini figurnya juga dia bikinin, semuanya dia bikinin, tinggal copy paste masukin paper jurnal. Oke, beres ya. Sorry, ini saya lagi ngajarin gombal banget nih sebenarnya. Tapi ini yang kita pakai. Weh, gambarnya makin bagus kan? Gambarnya makin bagus. Ini udah bagus nih. Research result naratif, 3 gap model. Wah, udah keren. Nah, ini ada tabel, ada gambar segala macam. Ini udah oke banget. Terus ini tinggal copy paste masukin ke dokumennya kita. Terus kita bisa tambahin buatkan narasi 1-2 paragraf menjelaskan narasi dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Lalu menjelaskan metode yang digunakan untuk memproses hasil novelty di atas untuk ditulis di bagian metode paper jurnal Q1. Jadi harus eksplisit ya. Metode Q1-nya keluar lagi. Supaya dia betul-betul bahasa cara penyampaiannya betul-betul untuk Q1. Nah, ini langsung metodenya keluar. Ini Q1 banget loh ini, hati-hati ya. Ini Q1 langsung dapat metodenya. Oke. Ini kita copy. Dia perhatiin dan kita harus prompting beberapa kali ya. Coba balik lagi ke sini. Tadi saya udah dapetin hasil, terus metode. Hasil metode kita harus tergantung jumlah novelty yang pengen kita laporin. Kalau misalnya tadi ada totalnya 7, misalnya kita cuma 4 ya, kita kerjain 4 kali. Hasilnya kayak gini, metodenya kayak gini. Sampai semuanya terkumpul di dalam si dokumennya kita.
dalam bentuk naskah yang udah mulai bagus gitu ya. Nah, naskah yang perhatiin yang lain judul abstrak segala macam belum jadi, kesimpulan sama referensi belum jadi. Nah, ini dua saya naskah yang sudah jadi tadi saya save sebagai file PDF, saya upload nanti ke ChatGPT lagi, nanti saya kalimatnya gini, buatkan kesimpulan. Misalnya ini harusnya diupload ya, harusnya saya masukin ke, soalnya kalau dikerjain itu rada susah, rada lama prosesnya. Saya save, saya upload, ini harus di plus lagi, saya upload ke filenya, saya upload file tulisannya bentuk PDF. Sekarang saya prompting, buatkan summary dari hasil dan metode. Di atas highlight novelty yang ditemukan, summary untuk jurnal I1 gitu ya. Dari hasil metode di atas, highlight novelty yang ditemukan dalam summary itu ya. Jadi di summary harus tulisan temuinnya apa aja. Oke. Nah, tapi ini saya baru satu doang ya. Makanya nanti summary-nya cuma satu sih sebenarnya kalau yang ini ya. Kan dia langsung ada tree gap apa ya. Kalau kita banyak novelty-nya ya lebih keren. Nah, perhatiin di summary ini ada angka-angka. Ini penting, angka-angka ini penting banget. 2,4%, 2%, 28,3%. Jadi si reviewer dia akan terkagum-kagum melihat angka sih sebetulnya. Kita harus berargumentasi dengan angka-angka tadi. Oke. Ini udah jadi, ini baru langsung dapat 2 paragraf ya. Oke, tapi kalau kita punya banyak novelty, kita bisa paragrafnya lebih kaya lagi dan lebih tajam lagi dalamnya sih sebetulnya. Oke, nah nah ini kalau kita lihat urutannya tadi, kita ngumpulin data, kita prompt novelty, kemudian kita prompt lagi dapat hasil. Setelah hasil dapat, kita masuk ke metode. Oke, ini 2 langsung dapat sekali. Setelah 2 ini beres, kita masuk ke kesimpulan. Setelah kesimpulan jadi, kita masuk, saya akan prompt lagi, buatkan abstrak 1 paragraf 200 kata menjelaskan penelitian kita, abstrak untuk jurnal I1, oke, 200 kata menjelaskan penelitian kita. Misalnya penelitian bisa dijelasin lebih panjang. Terus saya biasanya pakai kata-kata kurang ajar. Pastikan semua kalimat berisi novelty. Soalnya 200 kata tuh nggak panjang, jujur 200 kata pendek banget. Saya biasanya kalau nulis paper jurnal, seluruh kalimat isinya novelty. Oke, seluruh kalimat dalam abstrak tuh novelty semua isinya. Jadi si reviewer pas baca itu stres. Udah gitu di kalimat awal gunakan entry, maksudnya kalimat pembukanya, in this research we find titik atau for the first time. Ini arogan banget sih, we find titik. Jadi kita arogan sekali. Ini arogan, ini tidak baik sih sebenarnya. Tapi kalau mau gila, saya biasanya sebagai kayak gini ya. In this research for the first time we find that ini baru pertama kali, terus angkanya dikeluarin semua. Dan tiap kalimat isinya novelty. Ini parah ini udah. Ini udah parah banget. Jadi si reviewer akan kesulitan buat nolak paper jurnalnya kita karena isinya semua novelty semua gitu. Ini enak banget dibantu AI kayak gini udah. Terus kita masuk lagi ke sini, nih perhatiin urutannya ya tadi. Kumpulin data, cari novelty-nya, prompt hasil sama metode, buat kesimpulan, masuk ke abstrak. Oke. Perhatiin, judul, intro sama referensi belum ada. Sampai titik ini kita tidak peduli. Judul yang terakhir kita buat. Ya, setelah abstrak kita masukin intro. Oke. Buat intro jurnal I1 dari narasi yang berhasil. Kalau saya biasanya saya kumpulin dalam paper jurnal tadi yang masih draft tadi di-upload. Jadi buatkan intro jurnal Q1 dari dokumen yang saya upload gitu.
soalnya intronya belum ada dari nasi yang sedang berlangsung. Ini saya jadi kayak gini ya. Yang benernya sih biasanya saya kumpulin dalam satu teks, teksnya diupload dan buatkan intro untuk Q1. Nanti dia akan bikinin intronya. Tapi nanti intronya harus kita rubah lagi ntar. Ini intro sementara ya. Nah ini dapat, ini intronya dapat. Oke. Nah, nah ini ya. Nih saya ambil nih kata-kata yang ini ya. Dia masih belum selesai. Di intro ini, kejadiannya adalah di intro ini kita akan membandingkan dengan di intro ini kita berargumentasi bahwa penelitian kita berbeda banget dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, ini terjadinya di intro. Jadi sebetulnya kata-kata for the first time kami menemukan apa sebenarnya itu arogan, nggak terlalu bagus sih sebetulnya buat tapi biasa itu gaya Amerika tuh kayak gitu sih. Jadi kalau Amerika Utara rada arogan kayak gitu kalau newspaper jurnal. Kalau Eropa lebih sopan, Asia sopan banget. Karena saya didikan Amerika, jadi rada-rada arogan kadang-kadang. Nah, kita biasanya udah gitu, kita harus berargumentasi bahwa ini yang lain temuannya beda sama yang kita kerjakan. Cara argumentasinya gimana? Kita bandingkan dari kalimat intro yang kita dapat. Ini ada, misalnya saya ambil sini ya. Nih, saya ambil satu kalimat. Many micro enterprises remain trapped at a substances level and face persistent difficulty in scaling up. Saya copy kalimat ini. Oke, saya cari referensi yang kira-kira berkaitan dengan kalimat ini. Jadi caranya adalah saya masuk Google Scholar atau masuk ke website-website yang lain yang AI juga boleh. Oke. Tapi ini saya ambil kata-kata yang ini aja ya. Kata-katanya saya ambil, saya mau cari paper jurnal mana yang kira-kira terkait dengan kata-kata tadi. Oke. Nah, di sini langsung bisa dapat untuk paper jurnalnya nggak banyak yang site-nya banyak, ternyata tidak banyak atau saya kurangin lah biar dapat lebih banyak. Rep atau difficulties scaling up aja ya. Jadi kita harus ngerti kata kunci apa yang penting di sini. Jadi cuman UMKM kesulitan scaling up. Nah, paper jurnal mana yang ngomong soal itu? Langsung kita dapat beberapa. Ini ada yang 10 site-nya ini bagus, lumayan bagus. Terus ada lagi yang lain, ini 21 ini bagus lagi ya. 21 bagus. Nah, ini kita cite, kita ambil pakai format apa atau apa, kita masukin referensi. Jadi referensi udah mulai dapat. Oke. Nah, sekarang kita harus masukin argumentasinya dia bandingkan dengan yang kita punya. Jadi caranya saya ambil ini. Tapi referensi kita dapat, kita masukin sini ya, referensi udah masukin ke sini nih. Oke. Sekarang kita akan bandingkan antara penelitian kita bandingkan sama referensi tadi. Oke, caranya adalah nggak susah banget. Nah, ini kita dapat, ini adalah paper jurnal yang tadi. Oke. Yang jadi lawannya kita ambil aja. Kita ambil. Saya masukin notepad dulu ya biar enak nulisnya. Ini adalah paper jurnal tadi. Saya ambil ininya aja. Saya ambil ininya ya, referensinya. Oops, sorry. Ini referensinya. Kita membandingin ini sama yang kita kerjakan. Oke. Perhatikan di sini juga udah ada angka-angka segala macam ya. Jadi enak. Ini perbandingannya paper sama paper ya. Paper jurnal sama paper jurnal. Nah, sekarang ini tahunnya 2024 lagi ya. Bandingkan penelitian kami dengan paper jurnal berikut. Oke. Buat narasi perbandingan satu paragraf. Kenapa ini saya harus bilang satu paragraf? Soalnya dia kalau bandingin, dia akan panjang banget.
Jadi si AI suka kerajinan waktu bandingin, dia panjang banget. Jadi nanti jadi kacau, nanti paper jurnalnya saya akan ambil di kanan copy, saya masukin sini nih sekarang. Oke, saya masukin ChatGPT-nya kita tadi. Ini ya, yang lagi kita tulis. Tadi coba bentar narasinya gimana? Bandingkan penelitian kami dengan paper jurnal berikut gitu ya. Nah ini keren langsung bandingin dan buat narasi perbandingan hanya satu paragraf saja. Nah narasi ini nanti dimasukin ke dalam papernya kita. Oke, saya copy. Nih, ini paper. Kalau biasanya saya lebih parah dari ini sih sebetulnya. Paper jurnalnya kalau ada PDF saya ambil PDF-nya. Nah, ini kelihatan. Ini bedanya ini. Oke. Ini bedanya kelihatan banget di sini, kelihatan dia ngasih tahu. Oke, bisa 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 uh, therefore our contribution complement but also extend. Nah, ini penting ini kalimat ini. Jadi kita beda sama kerjaannya Ireta Sanchez itu beda. Oke. Kalimat beda ini penting. Jadi ini bagian ini penting banget. Bagian terakhir ini penting banget. Kenapa? Ini sebenarnya argumentasi bahwa kita sesuatu yang baru. Beda sama Sanchez, beda sama ini, dan kita harus bandingin dengan 24, biasanya 24 minimal, referensi lain. Cuman kalau saya lagi newspaper jurnal, biasanya papernya lawan saya 40-an. Dengan cara itu, untuk nembus Q1-nya gampang banget. Karena kita bandingin sama banyak paper jurnal kerjaan yang lain. Dan kita harus nulis dalam bahasa Inggris ya, supaya bisa nembusnya gampang banget. Gitu. Jadi tekniknya gitu. Nah, pada titik ini, saya ulang lagi ke sini. Ini titiknya di intro. Waktu intro kita bandingin dengan kerjaan orang lain sambil dapetin referensi. Selesai ini semua. Jadi saya ulang ya. Awal kita cari dulu pakai Grok, topiknya apa. Kemudian cari datanya. Dari data kita prompt. Dari datanya bentuknya boleh Excel, tulisan, angka dan sebagainya. Di prompt novelty-nya apa aja, kita nulis hasil. Sambil nulis hasil, kita tanya juga, kita nulis juga metode yang dipakai untuk dapetin ngitung hasil tadi gimana. Jadi hasil dan metode barengan nih sebetulnya. Oke, dari situ kita dapetin kesimpulan. Dari kesimpulan kita tulis abstrak, kita summary kesimpulannya dalam bentuk abstrak. Saya kalau nulis abstrak, setiap kalimat bentuknya novelty sih sebetulnya kalau saya nulis abstrak parah banget. Dari situ kita bikin intro. Intro itu kita berargumentasi bahwa kita yang beda dengan kerjaan orang lain dengan cara bandingin-bandingin sambil nulis intro kita dapat referensi. Referensinya ada 24 minimal, cuman kalau saya nulis biasanya sampai 40-an referensi. Ini semua selesai, tinggal yang terakhir kita nulis judul. Jadi caranya cuma gini. Buatkan judul yang terbaik yang mengekspresikan novelty yang diperoleh di paper jurnal ini. Gitu ya. Jadi judulnya harus bisa ngasih lihat novelty apa sih yang ada di paper jurnal ini. Kalau kita punya 7 novelty seru tuh bikin papernya. Nah, dia kasih tahu judulnya apa yang paling bagus. Tapi dia kasih beberapa pilihan biasanya, selalu beberapa pilihan, tapi saran yang utamanya sih ini. Ini akan berubah kalau saya prompting sampai lebih banyak. Tadi kan cuma satu novelty yang saya prompt ya, biar cepat. Dan tadi saya minta si ChatGPT pakai model yang instance. Kalau saya mintanya yang thinking, dia bener-bener apa nganalisa beneran itu lama banget. Jadi susah buat kita kerjakan di sini. Gitu. Oke, kayaknya udah hampir 1 jam ini. Iya, Nggak baik, ada Pak. pertanyaan. Ya, saya Eh, kembalikan moderator Pak Nara. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ono. Kebetulan waktunya juga sudah habis untuk sesi pemaparannya Bapak. Tapi tidak apa-apa, karena tadi saya juga melihat pemaparan Bapak itu, wah ini dagingnya daging banget. Jadi kayak saya mau motong juga sayang sekali, ini ilmu buat saya juga masalahnya gitu. Terus, oke teman-teman, karena sesi pemaparan sudah selesai, kita akan langsung beralih ke sesi tanya jawab. Eh, wah ada yang langsung nih. Tapi bentar, saya bridging dulu, oke?
Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Nanti akan saya tunjuk dan silakan untuk memperkenalkan diri, institusi dan pertanyaannya. Oke, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ono. Tapi karena di sini ada yang Udah, wah nak. nggak sabar banget Bapak buat nanya. Jadi mungkin langsung saya bacakan saja dari Kariski Rinaldi. Pagi Pak Ono, izin bertanya Pak, berarti untuk referensi itu digunakan untuk perbandingannya aja ya Pak? Seperti itu. Oke. Jawab singkatnya gini, enggak. Eh, doa saya iya, doa saya pengen buat perbandingan. Itu bisa kalau topik kita udah mulai banyak orang yang melakukan penelitian, itu gampang. Tapi kalau topik kita betul-betul baru, cari referensi yang kayak topik kita susahnya setengah mati. Jadi untuk di intro perbandingan tuh setengah mati dapatnya sih sebenarnya. Kalau udah pada jadi prioritas pertama buat perbandingan. Cuman kalau topiknya baru, kita susah, konsekuensinya dan kita harus memenuhi kuota tadi 24 referensi ya, kalau bisa minimalnya 24, kalau enggak didepak sama reviewer soalnya. Jadi kuota harus diturunin. Misalnya kita cuma bisa dapat sekitar berapa 15. Kita masih ada kuota sekitar 10-an referensi lagi. 10 referensi biasanya saya masukin di bagian metode. Misalnya saya pakai metode untuk metode ini buat analisa apa, metode ini analisa apa, metodenya dipakai buat referensi. Referensi metode ini referensinya ini, metode ini referensinya ini, metode ini referensinya ini. Jadi saya pakai sebagian aja. Tapi prioritas pertamanya saya taruh di intro buat perbandingan. Itu prioritas pertamanya sih, gitu. Baik, terima kasih Pak Ono untuk jawabannya. Bagaimana Kak Rizky Rinaldi, apakah sudah terjawab? Jadi seperti itu ya. Jadi secara singkat jawabannya tidak. Tapi tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Ono. Baik, sudah terjawab. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan lain, boleh ya untuk langsung mengaktifkan fitur raise hand. Kalau enggak, oh ada yang langsung. Oh ada, Wah, oke. Dari Kak Cahyo, apakah bisa untuk on mic? Oke, bisa on cam juga. silahkan. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ono. Pagi. Izin bertanya, Pak. Sejauh mana AI memengaruhi analisis data kuantitatif atau kualitatif dalam paper ini? Seperti itu, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan keren banget. Ini biasanya masalah paling besar di AI adalah halusinasi. Baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi mau angka, mau tulisan sama, urusannya halusinasi. Kalau kita tidak pakai, perhatiin dari tadi saya upload ini, upload itu segala macam ya. Terus saya ambil referensi beneran yang ada gitu ya. Perhatiin waktu saya ambil referensi, saya betul-betul pakai Google Scholar dan saya baca betul referensinya. Kenapa saya seperti itu? Supaya tidak halusinasi. Jadi pengaruhnya gede banget ya. Halusinasi itu parah banget sih. Kalau kita tidak ngupload referensi, kita tidak kasih bandingkan dengan ini gitu ya. Nggak ada kata-kata seperti itu. Dia ngarang banget, referensinya bisa ngarang. Dan itu fatal. Jadi jangan pernah, ya mungkin Anda nggak, kayaknya, kono kayak gitu caranya ya. Sebenarnya bisa aja kan, tolong carikan referensi yang buat ini. Bisa gitu kan, dia nggak bisa. AI itu bodoh bagian yang itu. Apalagi ChatGPT suka rada ngaco kadang-kadang. Jadi sarannya saya akan manual pakai Google Scholar, tapi ada beberapa website AI yang suka klaim bahwa dia bisa bikin referensi. Saya masih orang yang konservatif, saya masih nggak berani sih. Jadi pengaruhnya besar banget. Prompt kita, langkah kita harus hati-hati, terutama supaya kita tidak sampai halu. Itu aja sih. Kalau nggak berbahaya banget sih. Gitu ya. Kejawab nggak sih? Mudah-mudahan kejawab. Baik, terima kasih Pak Ono. Bagaimana Kak Cahyo, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih untuk Terima jawabannya. kasih. Baik, Oke. terima kasih Kak Cahyo. Terima kasih juga Bapak Ono. Oke, di sini selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat Bapak dari Kak Fikri. Izin bertanya Bapak, apakah penggunaan AI berpotensi menurunkan originalitas ide penelitian dan bagaimana cara menghindari hal tersebut? Dan bagaimana posisi AI dalam penulisan artikel jurnal sebagai alat bantu atau justru co-author secara intelektual? Oke. Ya, hampir banyak orang yang nanyanya kayak gitu ya. Yang ser Iya. yang orang sering nanya ke saya juga adalah masalah plagiat dan sebagainya sih. Tapi kira-kira cara saya berpikir kira-kira gini, AI itu kayak tukang ketik sih sebetulnya. Cuman dia bisa kita suruh
dari sekedar ngetik sih sebetulnya. Tapi semua original ide segala macam ada di kita. Misalnya tadi, saya pakai Grok. Saya nanya ke Grok, tolong carikan masalah yang ada di UMKM. Saya gitu kan ke Grok. Yang terjadi dari Grok adalah dia browsing ke internet, dia nyari di media sosial, dia nyari artikel-artikel di media online, dia nyari segala macam, terus dia bikin summary. Apakah dia ngambil kesimpulan? Dia agak ngambil kesimpulan sedikit dengan cara dia ngerating. Dia kasih urutan. Masalahnya nomor 1 ini, 2, 3, 4. Tapi apakah dia ngambil keputusan? Enggak. Dia nggak ngambil keputusan. Originalitasnya ada di mana? Tetap ada di manusia. Karena saya ngeprom pertama kali, tolong carikan ini. Jadi tetap di manusianya sih. Penelitinya yang tetap originalnya ada di penelitinya. Bro nggak akan ngasih itu semua kalau kita nggak nyuruh itu gitu. Dan nanti keputusannya ada di kita juga. Oke, kan tadi juga misalnya, saya ngelihat ada novelty-nya ada 7. Yang nentuin bahwa hanya 4 yang saya masukin Q1, penulis. Gitu. Jadi benar-benar kita. Nah ini ada keren lagi nih masalah plagiat Turnitin. Saya jawab langsung aja ya Mas Nara. Kayaknya seru. Boleh. Jadi ini tadi masalah originalitas kayak gitu ya. Jadi kita yang nentuin semuanya. Jadi betul-betul si AI kita yang ngedrive. Tapi nanti tergantung promnya kita banget sih sebetulnya. Kalau kita promnya agak tolong carikan, nah itu jadi kacau tuh. Perhatiin prom saya nggak kayak gitu ya. Prom saya betul-betul saya maunya kayak gini. Saya maunya jadi betul-betul kita yang ngatur banget nih. Kalau nggak dia kacau si AI-nya. Beres ya. Jadi dia bukan co-author, dia cuma tukang ketik lah istilah. Tapi dia agak pinter lah tukang ketiknya. Tapi kita yang ngatur. Nah sekarang Turnitin. Jadi gini, ada 2 tes sih sebetulnya. Kalau Turnitin itu dia ngecek plagiat. Nah, plagiat itu cara bekerjanya kira-kira gini. Kalau kita ada 2 dokumen, namanya kita ganti, dokumennya sama persis, itu plagiat. Jadi plagiat akan terjadi pada saat 2 dokumen yang sama, nama penulisnya kita ganti. Secara matematik, gue ngajarin teknik machine learning-nya buat ngecek plagiat. Secara matematik, dia sebetulnya bikin koordinat dari kata-kata. Kan koordinat yang kita tahu kalau di matematika kan ada koordinat sumbu X, Y, Z. X, Y, Z-nya diganti sama kata-kata. Ada berapa kata, misalnya tadi UMKM, ada berapa kata apa. Jadi si sumbunya, aksisnya jadi banyak banget. Tergantung jumlah kata. Dari jumlah kata itu kita bisa dapat vektor. Vektornya bukan 3 dimensi. Vektornya dimensinya banyak tergantung tergantung kata-kata yang ada. Nah, plagiat itu adalah arah vektornya mirip banget. Itu plagiat. Jadi caranya machine learning AI itu ngecek plagiat, caranya ngelihat arah tadi. Gitu ya, ngerti ya? Ini saya pakai kata-kata nyoba visualisasi metode matematik sih sebetulnya. Bagaimana kita memvisualisasikan koordinat dari kata-kata. Nah, si Turnitin ngecek itu. Nah, yang seru dari AI adalah kata-katanya beda banget. Antara teks satu sama teks lain, AI bikin kata-katanya beda. Karena itu pakai large language model atau generative AI, dia akan bikin kata-katanya beda banget. Konsekuensinya, kalau tulisan kita dicek di Turnitin, kemungkinan besar levelnya rendah banget. Oke, coba gue pengen tahu, Mas Nara lah, atau teman-teman yang lain boleh tulis di chat lah. Tadi saya nulis ini kan, s.id/free OWP ebooks. Dalamnya banyak buku-buku nih ya. Nah, kemarin saya di DPR RI nih, orang-orang IT-nya DPR RI, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus saya cerita, saya banyak bikin bukunya bisa diambil di Google Drive, s.id/free OWP ebooks. Ini orang-orang IT DPR RI iseng banget, diambil buku-bukunya, dicek di Turnitin. Bisa nebak kira-kira berapa persen hasil Turnitinnya? Mas Nara bisa ngecek, bisa ngira-ngira nggak? Berapa? Buat sekarang ngira-ngira apa, Pak? Kira-kira aja, nebak-nebak. Mungkin di 15 ya, Pak? 15%. Oke. 15% di bawah, 1% di atas. Ini ada Mas Fikri bilang 1%. Di atasnya saya dapatnya 7%. Gitu. 7% Bapak untuk setiap buku ya? Iya, rata-rata 7. Sekali. Karena kata-katanya beda banget antara buku saya sama buku orang lain kan beda. Orang bukunya di-generate sama AI.
Jadi kata-katanya kan si AI yang generate, lain banget. Nah, pertanyaannya, kalau dicek, ini yang nulis AI atau bukan? Kelihatan AI langsung. Jadi ada checker buat ngecek AI atau bukan. Jadi ceknya bukan Turnitin artinya. Kalau Turnitin kan dia ngecek plagiat ya. Kalau ada Hmm. yang buat ngecek AI, kelihatan. Saya bukunya bisa sampai 50-60% AI. Caranya gimana buat nurunin? Gampang banget sih sebetulnya buat nurunin. Cara yang paling brutal adalah kita ganti kata-katanya pakai manusia. Jadi manusia yang ngerubah. AI itu kata-katanya jadi terlalu rapih, terlalu bagus gitu. Kalau kata-katanya kita bikin kacau dikit kayak manusia, jadi sambil kita baca kayak kita rubah-rubah kata-katanya, kita parafrase pakai orang, langsung turun itu AI-nya. Kalau saya nggak kayak gitu sih, Baik, saya layoutnya saya rubah, berubah juga. baik. Karena saya pernah punya pengalaman Bapak, saya coba iseng gitu buat ke AI detektor. Jadi kayak Ya, saya menulis full dengan tulisan yang rapi sekali, terus saya juga coba ngambil dari AI, malah ketukar Bapak, yang tulisan saya yang kedeteksi kayak AI. 90% AI. Gitu. Iya kan? Oh, jadi dilihat dari kerapiannya ya Bapak? Iya, iya, iya. Hmm. Lalu apakah nanti misalnya pas kita ajukan ke jurnal Bapak, Hmm. biar misalnya kita murni tulisan kita sendiri, terus kita ajukan gitu, apakah lebih baik sedikit diberantakin biar aman dari AI detektor atau bagaimana Bapak? Iya betul, sedikit berantakin. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini ada tips dari Pak Ono juga buat yang punya rencana buat publikasi artikel ya. Sedikit diberantakin biar bukan sedikit berantakin, maksudnya bahasanya lebih kemanusiain biar lolos. Oke, kayak Iya. gitu. Oke, Saya perhatikan juga AI kadang-kadang dia kayaknya bahasa Indonesia nggak bahasa Indonesia banget gitu. Jadi betul kalau Bapak. kita nulis bahasa Indonesia Kelihatan. kayak nada Inggrisnya masih kelihatan gitu. Cuman kalau paper jurnal kan kita bahasa Inggris kan, ya udah kita masukinnya bahasa Inggris yang rada ngaco-ngaco dikit lah, nggak apa-apa dah. Baik, terima kasih Bapak tipsnya. Seperti itu teman-teman ya. Ini tipsnya mahal sekali dan tadi juga pas Pak Ono menjelaskan kalau Pak Ono sedang membuat buku dari pagi dari jam 3 udah 400 lembar tuh kayak wah, kita hari ini kedatangan pemateri yang benar tadi kata Pak Yasep seorang legenda teman-teman. Tipsnya juga daging semua. Jadi di sini saya lihat kita masih punya waktu 7 menit jadi yang ingin bertanya, oh ada dari Kawar Dani Fatia. Izin bertanya Bapak, dengan Oh dibanggakan gitu. seperti itu, yang tidak menggunakan AI, apakah artinya kita sebagai manusia tidak dapat menggunakan ejaan pu AI yang baik dan benar? Oh, oke, paham, paham. Maksudnya berantakin teh ejaan yang bener tetap dipakai. Ini sorry Iya, kalimat yang kita pakai rada-rada ngaco ya. Tapi kira-kira gini lah, kan satu kata kan misalnya kita mengekspresikan sesuatu kan tidak harus misalnya gitu ya misalnya gini kalimatnya adalah makanan itu enak sekali. Saya ejaan yang benar nggak tahu ya, tapi makanan itu enak sekali. Kita kan bisa berekspresi dengan cara lain misalnya kalau kita makan makanan ini sangat nikmat, jadi dibikin kayak gitu sih, dibikin yang kayak gitu, diubah-ubah ya. diubah-ubah dengan arti yang sama Iya, tapi manusia gitu, diubah-ubah. Sorry tadi kalimatnya rada iya. rada brutal. Berantakan itu bukan berantakan yang salah ya teman-teman, tapi lebih ke diubah gitu. Lebih ke menggunakan bahasa bukan bahasa manusia yang biasa kita gunakan gitu loh, bukan Iya, yang bahasa baku sekali. iya. Kayak gitu. Dan kalau pakai bahasa Inggris jadi lebih enak. Maksudnya kalau untuk bahasa Inggris, karena kita bukan native, kita bukan orang Inggris bener, kemungkinan besar bahasa Inggris kita agak salah-salah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita tulis ulang dalam bahasa Inggrisnya kita aja nggak apa-apa. Jadi salah kan jadinya. Ya udah, bagus, nggak kedetek malahan. Oke. Oke. Mungkin karena di sini masih ada 5 menit Bapak dan Masih. Oke. mungkin belum ada yang bertanya kembali. Mungkin dari saya boleh nggak kira-kira dari Pak Ono memberikan, oh ada nih dari Kak Anhar, tapi saya coba izin tanya dulu juga. Nanti mungkin Bapak boleh jawab. Dari Bapak sendiri ada nggak kayak tips and trick biar kita tahu kita ini sebenarnya mau ngambil novelty atau mau ngambil idenya tuh apa sih Pak? Karena tadi kan Bapak mengatakan kalau semua itu kembali lagi ke kita nih, Hmm. gitu. Tapi
sebelum itu dari Bapak sendiri ada nggak kira-kira tips atau ya tips dan atau saran kayak kita tuh mulainya dari mana seperti itu? Oke, ini pengen apakah ya bisa jadi referensi buat ide segala macam kita. Ini kalimat kira-kira gini cara berpikirnya kira-kira gini. Perhatiin waktu saya minta ide, saya kasih perintah AI-nya tolong carikan masalah ini di UMKM, suruh browsing di internet. Jadi bukan si AI-nya ngarang masalah. Jangan sampai kita biarkan AI-nya ngarang. Pada saat AI-nya ngarang, kita nggak bisa pakai AI sebagai referensi. Kalau dia ngarang nggak bisa, karena dia akan halusinasi gitu. Jadi kira-kira halusinasi itu kira-kira gini, dia akan ngomong kayaknya apa yang diomongin bener, tapi sebetulnya ngawur gitu. Jadi caranya kita suruh dia survei, cari berita di media online, cari di media sosial apa segala macam, kemudian dia bikin summary dan kasih tahu summary-nya ke kita. Jadi cara berpikirnya harus kayak gitu gitu ya. Kalau itu kita pakai nggak apa-apa, AI bisa kita pakai sebagai referensi, tapi dia suruh nyari. Kalau kalimatnya kita adalah tolong kasih saya ide tanpa nyuruh dia nyari, jangan. Saya nggak akan pakai itu sebagai referensi. Jadi tergantung prompt yang kita pakai sih, gitu. Hati-hati. Ngeri Oke, ya, teman-teman. ngeri ya, ngeri. Baik, terima kasih Pak Ono atas jawabannya. Seperti itu Kak Anhar, apakah sekiranya sudah terjawab? Dan mungkin tadi dari Kak Wardani, apakah tadi jawaban dari Pak Ono sudah menjawab? Ini sekedar masukannya buat teman-teman semua nih ya. Sekedar masukan aja nih ya, masukan aja. Oke, Kita sebagai akademisi atau ilmuwan segala macam biasanya dinilai berapa jumlah publikasinya kita. Nah, dengan AI ini jujur di mahasiswa saya, bahkan anak saya juga, kita rata-rata udah mulai nulis satu buku satu bulan lah kira-kira. Jadi mulai publikasi bukunya dahsyat-dahsyat. Nah, kalau ini bisa terjadi, nama Anda akan naik dan karir Anda kemungkinan bisa makin keren sih. Gitu. baik, terima kasih Bapak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Salo, mungkin itu sekalian pertanyaan terakhir ya Bapak. Mm-mm. Di sini Kak Salo menanyakan sejauh mana kita bisa mempercayai AI dalam menyusun paper ini, Pak. Dan apakah semua jenis AI bisa melakukan hal yang sama bila diprompt dengan baik? Hmm, ini susah ini. Karena pertanyaan Iya. semua jenis AI. Ini jujur tadi saya banyak pakai ChatGPT, saya bayar $20. Saya bayar loh ini. Jadi sebulan saya kasih 300 ribu lagi. 300 ribu rupiah ke ChatGPT. Saya juga punya AI sendiri. Jadi saya betul-betul ngontrol AI-nya supaya kualitasnya bagus. Saya tidak melakukan ini. Jadi intinya kalau dibayar dia biasanya akan ngerubah modelnya dia supaya ngasih service yang terbaik ke yang bayar tadi. Kalau kita nggak bayar, nggak masalah. Kalau bisa bikin AI sendiri, ini ada di sebelah saya makhluknya. Kita bisa pinterin si AI tadi, dan kita bisa nambahin referensi ke si AI yang kita punya, namanya Retrieval Augmented Generation, RAG. Jadi kita masukin referensi-referensi ke RAG ini, dan dia akan lumayan, mungkin nggak akan sebagus ChatGPT yang gila banget ya. Dia akan lumayan bagus juga sih. Jadi saya kalau untuk mempercayain saya harus mastiin AI-nya bagus dulu, baru saya percaya. Kalau AI yang nggak bayar, ChatGPT yang nggak bayar juga masalah. Saya juga punya masalah. Gemini yang nggak bayar juga masalah. Jadi saya ada satu yang saya bayar dan itu yang saya pakai beneran. Gitu ceritanya. Tapi ada satu lagi yang nggak bayar saya Baik. bikin sendiri tapi susah ini direplikasi susah yang bikin. Orang biasa susah. Seperti itu teman-teman. Tadi Pak Ono kan membuat AI ya, itu bisa jadi nanti bisa teman-teman coba juga. Apalagi yang punya ketertarikan di bidang coding ya Bapak tadi kalau nggak salah Itu dengan gratis loh, itu semua prompt gratis loh itu. Jadi nggak gratis softwarenya teman-teman. nggak bayar. Kalau Anda punya komputer, kalau tukang ngegame, komputernya udah bisa dipakai buat gituan, buat gamer-gamer tuh bisa dipakai. Betul, gratis teman-teman. Dan yang membuat langsung dari Pak Ono sendiri yang membuat ya. Iya. Pak Ono sendiri yang membuat. Jadi pasti luar biasa sekali teman-teman. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya untuk Kak Salwa tadi.
Mungkin itu juga menjadi pertanyaan terakhir teman-teman. Tapi misal teman-teman memiliki pertanyaan yang baru kepikiran atau mungkin masih agak kesendat di pikiran, itu nanti boleh untuk menanyakan langsung ke Bapak Ono. Ya, Apakah boleh Bapak? boleh. Kira-kira Itu saya kasih boleh. email sama Twitter ya. Tuh ada di chat. Oke, itu teman-teman. Bisa untuk menanyakan langsung ke email ataupun Twitter. Oke, karena mungkin kita kebanyakan di sini Gen Z, Bapak, kita mungkin biasanya menggunakan Twitter ya. Kita Gen Z menggunakan Twitter. bukannya IG kalau gue Gen Z. Biasanya IG, Bapak, betul. Kalau nggak IG langsung ke WA. IG Cuma bisa kalau ke Twitter, IG bisa di Ono Center Internasional ada juga IG-nya sih. Cuman itu tim bukan Ono langsung. Ntar dia ngasih ke saya. baik, Bapak. Karena kita agak belum agak nggak terbiasa menggunakan email, Bapak. Jadi untuk itu, teman-teman, boleh langsung ke Twitter ya, di Onowe Purbo, buat nanti bertanya-tanya terkait penggunaan AI, khususnya sesuai materi kita hari ini terkait penggunaan AI untuk penelitian seperti itu. Baik, karena telah berakhir sesi tanya jawab, berakhir juga sesi pemaparan pada materi hari ini. Terima kasih banyak Bapak, atas penyampaian Sama-sama. materi dan jawaban-jawaban yang luar biasa sekali. Bahkan saya sendiri yang udah semester 6 merasa, aduh harusnya dari kemarin nih saya dengar materi dari Bapak karena udah cukup terlambat. Buat teman-teman yang masih semester muda, ini sebuah keberuntungan dan ilmu yang pastinya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tapi sebelum itu dari kami ada sedikit oleh-oleh Bapak dari tim panitia. Oh ada nih dari Pak Taryudi, keren Pak Ono, terima kasih. Pak Taryudi itu kebetulan dosen pembimbing KPM Bapak. Dosen Walah. pembimbing. Sama-sama, Pak. Oke. Oke, mungkin untuk kepada Pak Panitia yang bertugas, boleh untuk ditampilkan sertifikatnya. Wah, terima kasih Baik. banyak. Yang penting Baik, PDF-nya, ini PDF yang penting. oke. Nanti dikirim Iya, Bapak. Ini sip. ada sertifikat nomor 001 garing sel garing Expo Alah, Skep KPM UNJ garing berat. 5, diberikan kepada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MM PhD sebagai pembicara dalam acara Grand Launching Expo 20.0 Universitas Negeri Jakarta dengan tema Advancing the Intellectuality of Young Researchers Through AI for Global Resilience and the Future War. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026. Sertifikat ini ditandatangani oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Bapak Profesor Dr. Ivan Iskandar MHum, dan dosen pembimbing kelompok peneliti muda Bapak Taryudi, Di- Ketua Umum kelompok peneliti muda Brian Lois Sutanto, dan Ketua Pelaksana Expo Saudara Ardi. Mohon diterima Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima buat kasih. semuanya Tapi Pak Taryudi. Thank sebelum itu you. kita ada dokumentasi Bapak. Mungkin untuk panitia yang bertugas boleh untuk mendokumentasikan. Oh, siap. Oke, aku izin masuk dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita juga ada gaya Bapak untuk expo. Gayanya seperti ini Pak. Gayanya gimana gitu? Bisa Bapak Susah. menggunakan jari tengah. Nah, betul Oh, Bapak gini. gitu. Susah banget. Oke, boleh untuk diambil 1, kembali. 2, 3. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini.